mandiri. Tapi kalian lewat kampus sudah dipastikan memiliki yang pertama, bahwa kalian mampu menggunakan keahlian untuk dua hal: menyelesaikan masalah dan beradaptasi. Hidup ini hanya dua: mampu menyelesaikan masalah, problem solving, problem solver sejati. Masalah sendiri saya bisa selesaikan sendiri, saya berdiri di atas kaki sendiri, tak mengharapkan orang lain. Berharap orang itu pasti kecewa. Saya bisa menyelesaikan masalah dengan keahlian saya sekarang. Satu, saya bisa beradaptasi dengan situasi apapun. Kemampuan ini istimewa. Kenapa istimewa? Bayangkan, berubah seperti apapun zaman ini kalian bisa adaptasi. Satu. Yang kedua, lulusan S1 itu bisa menggunakan teori secara mendalam untuk menggunakan menyelesaikan masalah yang prosedural. Prosedural itu sudah berpikir yang level yang tinggi, bisa menggunakan formula, bisa menggunakan teori untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, seorang lulusan S1 itu bisa mengambil keputusan berbasis data. Jadi tidak ada orang lulusan S1 ngomong hoax, karena dia selalu berbasis data. Data diolah menjadi informasi, informasi menjadi ilmu, ilmu menjadi wisdom, menjadi wise, lebih bijak orangnya. Yang keempat, tanggung jawab. Mahal tanggung jawab itu. Kalau seluruh anak-anak negeri bertanggung jawab, ada presiden bertanggung jawab, ada profesor yang bertanggung jawab, ada gubernur yang bertanggung jawab, ada suami yang bertanggung jawab, ada istri, nggak ada masalah di bumi ini. Indonesia ini selesai masalahnya hanya dengan satu kata: tanggung jawab. Coba kita jalani tanggung jawab kita semua. Apa ada masalah di negeri ini? Tidak ada. Begitu mahalnya itu. Nah, lulusan S1 diletakkan mampu bertanggung jawab. Dia apapun yang diambil keputusan, pekerjaan keahlian apapun tadi untuk adaptasi dan menyelesaikan masalah, dia bertanggung jawab atas itu. Itu lebihnya dia lulusan S1 itu seperti itu. Kalau nanti di S2 tinggal nambah-nambah saja. S2 dia riset, by riset. Kalian by data tadi kan. S2-nya by riset dan multidisiplin. Kalau naik nanti kalian kuliah di S3, ya udah tinggal nambah sedikit lagi. Karya original, multidisiplin, transdisiplin, dan memimpin riset. Cuma nambah-nambah begitu. Jadi basis kuliah yang terpenting itu ada di S1, ada pada kalian. Kalau untuk melanjutkan ke S2 dan seterusnya itu tidak susah. Itu yang kedua, menilai peluangnya. Saya punya peluang, Pak, karena saya punya kapasitas itu. Yes, that's it. Nah, sekarang yang ketiga, coba kita nilai sekarang. Saya paham bahwa kalian tidak mudah untuk bersaing. 140 juta angkatan kerja, 7 juta tambah 3 juta kemarin, 3,6 berarti sekitar 10 juta ada pengangguran. Karena ada COVID, dan kalian tamat ini sekitar 1,7 ke 1,8 juta per tahun S1. Coba kita lihat peluang kalian ya. Terus yang tamat SMA, SMK nyari kerja juga kan? Ini kerja juga. Coba 2024 ini ada lowongan untuk tamat SMA untuk jadi PNS. Besar-besaran ini. Jadi kalau kalian ini mau jadi PNS nggak apa-apa. Kalau saya tidak berminat, Pak, saya mau bekerja di perusahaan, nggak apa-apa. Itu pun saya tidak berminat, Pak. Saya lebih berminat pulang kampung, Pak, untuk membangun desa saya. Lebih mulia lagi. Jadi apapun pilihan kalian tidak ada masalah. Kenapa? Karena tadi ada kemampuan tadi. Saya punya keahlian, Pak, untuk menyelesaikan masalah orang kampung saya. Saya punya teori untuk bisa ini. Saya berani, Pak, bertanggung jawab atas keputusan itu karena saya basisnya data, Pak. Silakan. Nah, sekarang kita nilai peluang kalian. Berarti 1,8 juta atau 1,7 tambah 1,8 kurang lebih 3,6 juta per tahun akan keluar untuk mencari kerja. Gimana peluang kami, Pak? Pertanyaannya, bagaimana kami bisa bersaing di antara 3,6 juta itu? 900 orang yang lulusan UNIMED. Kan pertanyaannya menjadi begitu sekarang. Kita harus bisa menilai itu. Nah, lihat. Ada fakultas olahraga, ada matematika, ada MIPA, ada ekonomi, dan ada ilmu sosial. Peluang apa yang bisa dimanfaatkan? Coba kita renung-renungkan. Coba saya bacakan dulu beberapa yang sudah ada pada tahun-tahun terakhir ini. Pertama, sampai kapanpun nanti bahwa spesialis artificial intelligence itu dibutuhkan. Ini tak mengenal jurusan, tak mengenal prodi.
spesialis artificial intelligence, ada di olahraga, ada di MIPA, ada di apalagi di ekonomi. Olahraga apalagi misalnya, dia akan terus-terus dikejar-kejar. Kenapa? Karena orang konsep sehat makin meningkat. Jadi jurusan olahraga ini, olahraga dan kesehatan makin lama makin dibutuhkan. Kenapa? Karena semua orang sadar akan kesehatan. Itu yang mendorong bahwa dia dibutuhkan. Kemudian kalau dikatakan apa yang disebut dengan machine learning. Nah, nggak ada ini tanpa prodi, tanpa jurusan. Machine learning dibutuhkan di ekonomi, di ilmu sosial, di MIPA, dan di olahraga. Kemudian apa yang kita sebut dengan konsultan perusahaan, analisis business intelligence, analisis keamanan informasi, financial technology engineer, fakultas ekonomi ini, analis data, dan data scientist. Orang-orang MIPA ini, saya mau pindah Pak, bergeser, tidak mau jadi guru matematika, nggak apa-apa. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini bisa. Robotik is a specialist big